Welcome to our channel official OSIS Dharma Loka Junior High School. Dan kami sebelumnya memohon maaf karena adanya gangguan teknis sehingga acara MPLS kita ini agak tertunda sedikit. Baik, sebelum memulai acara MPLS tahun 2020-2021 ini, saya mulai dengan sebuah pantun. Air beriak, tanda tak dalam. Air tenang menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam kepada hadirin sekalian. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS kelas 7 angkatan ke-16 tahun ajaran 2020-2021. Bersama saya Wahyu Arif SPD. Selama kurang lebih 1 jam ke depan saya akan memandu acara MPLS ini. Dan kepada anak-anak sekalian, MPLS tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena MPLS tahun ini kita lakukan secara live streaming di YouTube kesayangan kita. Sedangkan tahun sebelumnya dilaksanakan di sekolah. Jadi kepada anak-anak sekalian, jangan lupa sediakan alat tulis dan juga bukunya untuk mencatat hal-hal penting yang kalian dapatkan selama MPLS ini berlangsung. Nanti kalian juga bisa komen ya di bawah, atau juga untuk memberikan pertanyaan yang nantinya di sesi akhir akan kami jawab dan akan kami tuntaskan semua pertanyaannya. Dan jangan lupa anak sekalian, kalian nanti juga berkenalan dengan wali kelas kalian, yaitu wali kelas 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, dan 7F. Jadi stay tune terus dan stay fokus dalam acara MPLS tahun ajaran 2020-2021. Baik, kita mulai saja acara MPLS kita. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Dharma Loka Pekanbaru, Ibu DRH Lilia Handayani Sanjoyo MPD. Yang terhormat Waka Kurikulum Ibu Ade Oktavianti SSI. Yang sama-sama kita hormati Waka Kesiswaan Bapak Solahuddin Alayubi SPD. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta karyawan dan staf tata usaha SMP Dharma Loka Pekanbaru. Yang kami muliakan orang tua dan wali calon peserta didik tahun ajaran 2020-2021. Dan yang kami sayangi dan sangat kami banggakan, calon peserta didik angkatan ke-16 tahun ajaran 2020-2021. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkatnya lah kita bisa melaksanakan MPLS pada hari ini. Dan sebelum kita memulai acara kita, sebelum kita masuk ke acara inti kita pada hari ini, sebaiknya kita awali acara kita ini dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan doa akan dipimpin dalam agama Buddha yang akan dipimpin oleh Bapak Harto SAG Eskom. Kepada Bapak Harto kita persilakan. Baik, terima kasih. Mari kita menundukkan kepala sejenak untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini dengan doa. Doa pada pagi hari ini akan saya pimpin secara agama Buddha. Bagi yang beragama Buddha bersikap anjali. Sabitiyo wiwajantu sabbarogo winasatu mate bawa tuantarayo suki digayugo bawa abiwadana silesa Nica Buddha Pacayino Cattaro Dhammawa Dante Ayu Wano Sukang Balan. Semoga kita terhindar dari semua duka, semoga kita terhindar dari semua penyakit, semoga kita terhindar dari mara bahaya, semoga kita diberkahi kebahagiaan dan umur panjang. Semoga kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan benar, sehingga semua pemangku kepentingan mendapatkan informasi yang jelas sesuai yang diinginkan. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
Sekian, terima kasih. Dengan dibacakannya doa oleh Bapak Harto SAG Eskom tadi, semoga acara MPLS kita tahun ini berjalan dengan lancar dari awal sampai nanti ke akhir acara kita. Baiklah anak-anak sekalian dan para penonton sekalian, saatnya kita saksikan official video MPLS tahun ajaran 2020-2021. Selamat menyaksikan. Membangun peradaban suatu bangsa merupakan sebuah kewajiban kita bersama. Peradaban yang baik dapat dicapai melalui pendidikan yang baik pula. Untuk mencapai pendidikan yang baik, tentu membutuhkan sebuah lembaga pendidikan yang berkualitas. Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh manajemen sistem penyelenggaraan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana yang memadai. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya adalah Bapak Fred Ujung selaku pembina OSIS tahun ini. Ingin menyampaikan beberapa hal mengenai MPLS. Nah, pada saat ini calon peserta didik kelas 7 akan mengikuti kegiatan MPLS secara live atau streaming. Nah, tadi saya ada mengatakan calon peserta didik. Ya, kenapa calon peserta didik? Ya, jika peserta didik tidak mengikuti kegiatan MPLS secara penuh, peserta didik tersebut belum bisa dikatakan secara resmi peserta didik SMP Dharma Loka. Biasanya upacara pembukaan dan kegiatan MPLS ini dilakukan di sekolah atau di lapangan sekolah. Namun pada saat ini, saat pandemi COVID-19, kegiatan itu kita tidak dapat lakukan secara bersama-sama di sekolah ataupun di lapangan sekolah. Untuk itu maka kita melakukan kegiatan MPLS itu secara live. Nah, biasanya kegiatan MPLS ini dipanitiai atau dilaksanakan oleh OSIS. Nah, untuk itu coba kita simak dulu beberapa penjelasan yang akan diberikan oleh pengurus-pengurus OSIS tahun ini. Selamat menonton. Salam. Halo adik-adik, kami ucapkan selamat datang kepada kalian semua sebagai peserta didik yang baru tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Ferry Febrian Hutapea selaku Ketua OSIS SMP Dharma Loka. Dan saya Niki Andrea selaku Wakil Ketua OSIS SMP Dharma Loka. Nah adik-adik, di SD kalian pernah nggak mendengar namanya OSIS? Pasti nggak kan? Nah, OSIS itu adalah singkatan dari Organisasi Siswa Intra Sekolah, Yaitu organisasi yang bergerak di sekolah tingkat SMP dan SMA. Anggota OSIS ialah seluruh peserta didik yang berada di sekolah tersebut. Anggota OSIS berhak memilih calonnya untuk dijadikan pengurus OSIS tersebut. Itulah kami. Di dalam OSIS terdiri dari berbagai bidang-bidang yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Hai adik-adik, selamat datang di SMP Dharma Loka. Perkenalkan, nama saya Delicia Selintan. Saya adalah salah satu anggota MPK. Nah, saya akan menjelaskan berbagai bidang yang ada di organisasi OSIS SMP Dharma Loka. Di antaranya, bidang olahraga diketuai oleh Thomas Christiansen, bidang kerohanian diketuai oleh Santi Paramita, bidang kesenian diketuai oleh Natasha Caroline, bidang dokumentasi diketuai oleh Dicika Sumulidia, bidang kelingkungan hidup diketuai oleh Francisco Totti, MPK diketuai oleh Felix Wijaya dan wakilnya adalah Thomas Wijaya. Nah adik-adik, jika kalian tertarik dengan salah satu bidang, kalian bisa memilihnya dan masuk ke bidang tersebut. Bahkan dapat menggantikan kami sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Bagi adik-adik yang memiliki bakat dan minat yang ingin disalurkan,
Adik-adik dapat menyalurkannya dalam ekskul akademik dan non-akademik. Ekskul akademik meliputi matematika, bahasa Inggris, biologi, kimia, dan IPS. Sedangkan non-akademik terdiri dari PMR, pramuka, voli, futsal, basket, badminton, teater, kaligrafi, tari tradisional, dance, multimedia, dan musik. Jadi adik-adik, bagi yang mau tahu sarana dan prasarana di SMP Dharma Loka, terdiri dari resepsionis untuk tamu, tata usaha, UKS, laboratorium komputer, perpustakaan, aula, ruangan BK, baktisala, kantin, koperasi, lapangan voli, lapangan basket, lapangan futsal, lapangan badminton, dan pojok literasi, serta parkiran yang luas dan... Adik-adik, gedung SMP Dharma Loka terdapat 4 lantai. Lantai pertama terdiri dari tata usaha, terdapat juga UKS. Seluruh ruangan anak kelas 9, WC putra, dan kantin. Lalu kita naik ke lantai 2. Di lantai 2 terdapat ruang kepala sekolah, perpustakaan, ruang akreditasi, dan seluruh kelas 8, dan juga WC putri. Kita lanjut ke lantai 3. Di lantai 3 terdapat ruang OSIS, ruang pramuka, WC putra, lab komputer, dan coba kalian tebak, di lantai 3 terdapat ruangan kelas berapa? Ya, benar sekali, ruangan kelas 7. Ruangan kalian loh. Lalu kita naik lagi ke lantai 4. Capek juga ya adik-adik. Di sana ada ruang BK, aula, baktisala, laboratorium IPA, ruang guru, dan WC putri. Untuk naik ke lantai 2, 3, dan 4 terdapat tangga putra di sebelah kanan saya Dan tangga putri di sebelah kiri saya. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Ibu Ade Oktavianti SSI. Saya menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Anda semua di SMP Dharma Loka Pekanbaru. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kurikulum yang dilaksanakan di SMP Dharma Loka. Nah, di antaranya itu mengenai ulangan harian, pelaksanaan remedial, dan juga persiapan untuk ujian. Nah, pada kesempatan kali ini yang saya bahas pertama itu adalah mengenai ulangan. Nah, di mana ulangan harian seperti biasanya akan dilaksanakan setelah guru menyampaikan materi beberapa kali pertemuan. Nah, ulangan dilaksanakan itu dengan menggunakan lembaran ulangan harian seperti ini. Ya. Nah, kalian akan isi di sini hasil ulangannya. Kemudian nanti guru mata pelajaran akan memeriksa dan akan menuliskan nilainya. Nah, kemudian setelah ini dikembalikan ke peserta didik, maka peserta didik akan menyerahkan kepada orang tua dan orang tua akan menandatangani di bagian sini. Nah, bukti bahwa orang tua sudah mengetahui hasil ulangannya. Nah, jika nilai ulangan yang diperoleh tidak mencapai KKM, maka kalian harus melaksanakan remedial. Sebelum melaksanakan ujian tengah semester ataupun ujian semester, kalian akan diberikan kertas kendali ketuntasan yang akan ditandatangani oleh guru mata pelajaran sebagai bukti bahwa tidak ada lagi masalah ataupun remedial pada mata pelajaran tersebut. Nilai pengetahuan dan keterampilan, salah satu aspek yang akan dinilai itu adalah sikap, di mana guru mata pelajaran akan mengamati sikap yang kalian lakukan, baik itu sikap sosial ataupun sikap spiritual. Pelaksanaan kurikulum yang saya jelaskan tadi itu bisa dilakukan pada saat pembelajaran tatap muka. Nah, selama pandemi corona ini kita masih belajar jarak jauh atau biasanya dikenal dengan istilah daring. Nah, demikian penjelasan singkat saya mengenai kurikulum di SMP Dharma Loka Pekanbaru, dan saya ucapkan terima kasih. Hai semuanya, perkenalkan nama Bapak Solahuddin Al-Ayubi. Di sekolah Dharma Loka, Bapak diamanatkan menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Ada yang tahu apa itu bidang kesiswaan? Tentu kesiswaan mengurusi masalah peserta didik secara intrakurikuler maupun ekstrakurikulernya. Nah, di sini Bapak akan memberikan atau menjelaskan beberapa peraturan-peraturan
yang harus kalian pahami selama kalian menjadi peserta didik di SMP Dharma Loka Pekanbaru. Nah, seperti biasa, diawali dari peraturan yang pertama tentang masuk. Nah, untuk masuk kita jam 7:10. Kemudian dilanjutkan dengan berbaris di lapangan. Setelah itu kita berdoa bersama, dilanjutkan kembali dengan silent sitting, dan dilanjutkan dengan gerakan literasi lebih kurang 15 menit waktunya. Nah, perlu kalian semua pahami bahwa mengenai peraturan seragam, kita ada ketentuan-ketentuan mulai dari hari Senin dan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Selain peraturan-peraturan yang harus ditaati tersebut, di sekolah juga ada larangan-larangan yang harus ditaati oleh peserta didik, terutama kelas 7. Nah, yang pertama adalah mengenai alat komunikasi berupa handphone. Untuk handphone, sekolah melarang untuk membawanya dengan alasan apapun. Kemudian yang kedua adalah kendaraan bermotor. Tidak mengizinkan peserta didik untuk membawa sepeda motor sendiri ke sekolah. Pelanggaran-pelanggaran ataupun larangan-larangan yang lain yang memang tidak dibenarkan adalah merokok misalnya, kemudian membawa senjata tajam, terlibat perkelahian, tawuran, dan lain sebagainya. Ketika itu dilakukan, maka akan ada sanksi yang harus diterima sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMP Dharma Loka Pekanbaru. Dadah! Baik, itulah tadi video official MPLS tahun ajaran 2020-2021. Semoga anak-anak sekalian memiliki gambaran tentang sekolah kita, yaitu SMP Dharma Loka Pekanbaru. Baiklah semuanya, kita memasuki acara inti kita, yaitu Kepala SMP Dharma Loka Pekanbaru oleh Ibu DRH Lilia Handayani Sanjoyo MPD. Kepada Ibu dipersilakan dengan hormat. Terima kasih Sir Wahyu atas waktunya. Selamat pagi semuanya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di SMP Dharma Loka Pekanbaru. Saya DRH Lilia Handayani Sanjoyo MPD selaku Kepala Sekolah SMP Dharma Loka Pekanbaru mengucapkan terima kasih telah mempercayakan pendidikan putra-putri Anda kepada kami. Kegiatan rutin yang selalu kita lakukan pada setiap awal tahun pelajaran adalah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi calon peserta didik SMP Dharma Loka Pekanbaru yang bertujuan memberikan informasi tentang sistem belajar, penilaian, kegiatan, serta tata tertib yang ada di SMP Dharma Loka Pekanbaru. Untuk orang tua dan wali serta calon peserta didik SMP Dharma Loka Pekanbaru, memang cukup banyak perubahan dan perbedaan antara SD dan SMP, baik itu secara fisik dan serta cara belajarnya. Kalau di SD, anak-anak belajar dengan guru kelasnya masing-masing, tetapi kalau di SMP ada guru mata pelajaran dan begitu banyak guru mata pelajaran yang ada. Pada saat ini kondisinya kita belajar secara daring atau online. Hal ini disebabkan karena adanya COVID-19. Pandemi saat ini tidak mungkin kita hindari. Untuk itu kita yang harus belajar, terus beradaptasi dan fleksibel dalam menghadapi situasi dan kondisi yang senantiasa berubah. Untuk itu, pada saat ini kita mengharapkan siswa memiliki karakter, yaitu kemandirian, disiplin, tanggung jawab, serta besarnya rasa ingin tahu atau minat untuk belajar,
sehingga secara materi pembelajaran mereka dapat paham dan mengerti, tidak hanya mengerjakan soal-soal saja. Kemajuan teknologi saat ini sangat membantu kita mengatasi kendala yang ada. Yang terpenting, kita harus mau dan tetap semangat, serta melakukan evaluasi dan perbaikan untuk kemajuan pendidikan generasi penerus bangsa. Pada tahun pelajaran 2020-2021 semester 1. Kenapa hanya semester 1 yang saya sebutkan di sini? Karena keadaan yang belum stabil, dan apabila nanti ada perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi, akan segera kami beri informasi. Dan untuk yang semester kedua, apabila kita belajar offline, kita akan melakukan sosialisasi kembali. Apa saja yang telah sekolah persiapkan untuk siswa? Yang pertama adalah materi, yang kedua konferensi atau tatap muka virtual, yang ketiga adalah adanya jadwal bulanan, yang keempat adalah peminjaman buku baik secara fisik maupun diberikan link e-booknya. Dan apa yang harus dilakukan siswa? Tentu yang pertama, kalian harus rajin membaca materi dan mengerjakan tugas atau latihan ulangan serta ujian yang telah diberikan. Kemudian bertanya bila kurang paham. Dan selanjutnya mengikuti kelas diskusi yang diadakan dan tentunya melihat penjelasan dari guru mata pelajaran yang diberikan melalui channel YouTube-nya. Kemudian, apa yang harus dipersiapkan oleh orang tua atau wali? Yang pertama dan penting sekali adalah memberikan bimbingan dan dukungan kepada putra-putrinya serta kerja sama yang baik antara pihak sekolah dan orang tua atau wali. Selanjutnya, sarana dan prasarana yang memadai, termasuk di dalamnya perangkat komputer atau laptop atau Android, serta kuota, dan menyelesaikan administrasi sekolah yang ada. Untuk pembelajaran jarak jauh di SMP Dharma Loka, kita menyiapkan melalui web sekolah di www.tempatbelajarku.com dan adanya WA Group. Ada 2 WA Group di sini. Yang pertama adalah WA Group kelas yang berisikan siswa-siswi dan wali kelasnya. Yang kedua adanya WA Group untuk angkatan yang berisi orang tua dan pihak sekolah. Demikianlah sambutan dan penjelasan dari saya. Setelah selesai live streaming MPLS hari ini, saya selaku Kepala SMP Dharma Loka Pekanbaru secara resmi menyambut dan menerima siswa-siswi SMP Dharma Loka Pekanbaru Angkatan ke-16 tahun pelajaran 2020-2021. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Banyak kita ucapkan kepada Ibu Dr. Halidia Handayani Sanjoyo MPD yang telah menyampaikan tentang visi misi sekolah dan juga tujuan sekolah dan hal penting lainnya. Semoga kita bisa mendapatkan hal-hal penting yang telah disampaikan tentang sekolah yang kita cintai, yaitu SMP Dharma Loka Pekanbaru. Baik anak-anak sekalian dan para penonton semuanya, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Waka Kurikulum yang akan disampaikan oleh Ibu Ade Oktavianti SSI. Kepada Ibu Ade Oktavianti, dipersilakan. Selamat pagi, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pembelajaran daring yang dilaksanakan di SMP Dharma Loka Pekanbaru. Sebagaimana telah disampaikan oleh Kepala Sekolah bahwa pembelajaran daring itu dilakukan dengan mengakses website sekolah www.tempatbelajarku.com. Sistem pembelajaran daring yang dilaksanakan di SMP Dharma Loka meliputi beberapa hal. Yang pertama, itu adalah pemberian materi pelajaran oleh guru mata pelajaran. Jadi, guru mata pelajaran akan membuat catatan, ringkasan atau garis besar mengenai materi yang akan diberikan. Materi dapat dilihat pada buku cetak yang dipinjamkan oleh sekolah, atau materi itu juga bisa di-download pada link e-book atau buku sekolah elektronik yang ada pada website. Yang kedua itu adalah video pembelajaran di YouTube.
Jadi guru mata pelajaran akan memberikan penjelasan mengenai materi yang diberikan dalam bentuk video pembelajaran. Video ini juga bisa diakses pada website sekolah. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah latihan soal. Selain memberikan materi ataupun video pembelajaran, guru mata pelajaran akan memberikan latihan-latihan soal di Google Form, di mana juga pengerjaannya nanti juga dengan mengakses website sekolah. Setiap latihan yang diberikan itu memiliki bobot penilaian, sehingga peserta didik harus mengerjakan setiap latihan yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Materi pembelajaran, video pembelajaran, dan juga latihan soal itu akan diberikan setiap 2 minggu sekali. Nah, bagi peserta didik yang tidak mengikuti pembelajaran daring selama 2 kali pemberian materi pembelajaran atau selama 4 minggu, maka pihak sekolah akan melakukan pemanggilan terhadap orang tua peserta didik. Selanjutnya, pembelajaran daring yang keempat itu adalah Zoom Conference. Kalau pada saat pembelajaran tatap muka di sekolah, jika ada hal yang kurang jelas, peserta didik bisa langsung bertanya kepada guru mata pelajaran. Tapi kalau pembelajaran daring tentu itu tidak bisa kita lakukan. Nah, Zoom Conference diharapkan bisa terjadinya interaksi antara peserta didik dengan guru mata pelajaran. Jadi bisa ada diskusi ataupun tanya jawab. Zoom Conference-nya kita akan jadwalkan untuk setiap mata pelajaran, di mana nanti jadwalnya akan kami share ke WA Group. Kemudian selanjutnya yang kelima, setelah guru memberikan materi pembelajaran, video pembelajaran, dan juga latihan soal, tentu guru akan mengevaluasi sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah diberikan, yaitu dengan melaksanakan ulangan harian. Pelaksanaan ulangan harian itu akan ditentukan oleh masing-masing guru mata pelajaran. Nah, yang terakhir itu adalah ulangan akhir semester atau ujian akhir semester untuk mengevaluasi materi-materi yang telah diberikan sebelumnya. Nah, jadi kurang lebih ada 6 item tentang sistem pembelajaran daring di SMP Dharma Loka. Yang pertama itu adalah materi pembelajaran, video pembelajaran, latihan, Zoom Conference, ulangan, dan juga ujian akhir semester. Jika dalam pelaksanaan pembelajaran daring terdapat hambatan atau masalah, peserta didik bisa menanyakan langsung kepada guru mata pelajaran. Pada website kami akan tampilkan mata pelajaran, nama guru disertai dengan nomor WA-nya. Karena pembelajaran daring ini harus mengakses ke website sekolah, tentu banyak yang bertanya bagaimana cara untuk mengaksesnya. Nah, tutorial untuk mengakses website sekolah dapat dilihat pada deskripsi YouTube berikut ataupun nanti linknya akan kita share ke grup WA. Nah, sebagai informasi bahwa website sekolah itu akan mulai dibuka pada hari ini, Senin 13 Juli 2020 pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekian informasi dari saya tentang sistem pembelajaran daring yang ada di SMP Dharma Loka Pekanbaru. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Avianti SSI yang telah menyampaikan sistem pembelajaran daring di sekolah kita. Tentunya kalian harus melaksanakannya dan harus mengerjakan tugas kalian tepat waktu dan mengerjakannya dengan sebaik mungkin agar kalian mendapatkan nilai yang maksimal di SMP Dharma Loka Pekanbaru. Baik, setelah kita tahu sistem pembelajaran di SMP Dharma Loka, saatnya kita untuk mengetahui tentang tata tertib yang ada di sekolah kita. Yang akan disampaikan itu sekaligus sambutan ya dari Waka Kesiswaan bidang kesiswaan. Maksud kami di sini adalah Waka Kesiswaan yang akan disampaikan oleh Bapak Solahuddin Al-Ayyubi SPD. Kepada Bapak kita persilakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Sir Wahyu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Perkenalkan, nama Bapak Solahuddin Al-Ayyubi SPD, diamanahkan menjadi Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Seperti kata pepatah, di mana bunyi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, pepatah ini tentu sangat sesuai kita tujukan kepada kalian semua sebagai peserta didik SMP Dharma Loka Pekanbaru tahun pelajaran 2020-2021 yang nantinya akan resmi menjadi bagian dari keluarga besar SMP Dharma Loka Pekanbaru setelah akhir dari kegiatan ini. Nah, seperti kata pepatah tadi, tentunya kalian berada di lingkungan yang baru. Untuk berada di lingkungan yang baru tentu ada aturan-aturan baru yang harus kalian pahami dan harus kalian ketahui. Berhubung seperti yang disampaikan oleh Ibu Ade Oktavianti selaku Wakakurikulum tadi, bahwa pembelajaran kita untuk saat ini adalah pembelajaran daring atau online, maka Bapak hanya akan menyampaikan apa saja aturan-aturan yang terkait dengan pembelajaran daring ini. Nah, pembelajaran daring sesuai yang sudah disampaikan tadi akan diberikan materi 2 minggu sekali. Ketika dalam pemberian materi ini, peserta didik diharapkan untuk mengerjakan tugasnya dengan baik. Apakah itu mempelajari materi dalam bentuk PDF tadi, menyimak video pembelajaran, ataupun mengerjakan soal-soal yang sudah diberikan. Jika dalam waktu 2 kali pemberian materi atau dalam jangka waktu 4 minggu, atau 1 bulan, maka peserta didik yang tidak mengerjakan dianggap sudah melakukan pelanggaran tata tertib. Ketika peserta didik melakukan pelanggaran tata tertib, maka akan ada sanksi yang akan diberikan kepada peserta didik tersebut. Tahap pertama tentu akan dilakukan pemanggilan orang tua. Nah, untuk pemanggilan orang tua ini akan dilakukan secara bertahap atau berjenjang. Yang pertama, pemanggilan ini akan dilakukan oleh wali kelas. Nanti kalian akan tahu siapa wali kelas kalian masing-masing. Kemudian yang kedua, jika pada tahap wali kelas kalian masih melakukan hal yang sama, maka akan dilakukan pemanggilan oleh guru bimbingan konseling. Kemudian jika masih hal yang sama atau hal yang serupa juga dilakukan, langkah yang ketiga tentu akan dilakukan pemanggilan orang tua oleh wakil kepala bidang kesiswaan. Nah, ketika pemanggilan orang tua ini dilakukan, tentu peserta didik akan mendapatkan berita acara pelanggaran tata tertib. Nah, sebagai informasi untuk kalian ketahui, ketika peserta didik sudah 3 kali melakukan pelanggaran tata tertib, baik itu untuk pelanggaran tata tertib yang sama ataupun pelanggaran tata tertib yang berbeda, maka peserta didik akan diberikan surat peringatan atau SP. Untuk SP ada 3 step atau 3 tahapan. SP1 lanjut ke SP2 dan lanjut kembali ke SP3. Ketika peserta didik tidak mengindahkan poin 1 ataupun poin 2, artinya berita acara pelanggaran tata tertib ataupun surat peringatan, maka peserta didik dianggap mengundurkan diri menjadi bagian dari keluarga besar SMP Dharma Loka Pekanbaru. Terkait dengan pembelajaran daring yang sudah disampaikan tadi, ketika pembelajaran offline atau tatap muka, tentu kita ada seragam ataupun ada tata tertib tentang berpakaian. Nah, ketika pembelajaran daring dilakukan tentu berbeda. Ketika pembelajaran daring dilakukan, kalian tidak perlu menggunakan seragam sekolah yang sudah ditentukan. Seperti misalnya hari Senin, Selasa itu putih biru, Rabu Kamis pramuka, Jumat itu pakaian Melayu, Sabtu itu pakaian olahraga. Dan itu tidak perlu kalian lakukan selama pembelajaran daring dilakukan di rumah. Yang perlu kalian lakukan adalah kalian berpakaian yang sopan, yang tidak berlebihan, dalam pengertian mungkin tidak menggunakan pakaian tidur ketika pagi hari, atau tidak menggunakan pakaian yang memang terlalu pendek yang digunakan. Kemudian ketika pembelajaran daring juga dilakukan, maka akan ada interaksi antara peserta didik dengan guru ataupun dengan wali kelas. Seperti kata Ibu Ade tadi, akan ada Zoom conference baik yang dilakukan oleh guru mata pelajaran maupun yang dilakukan oleh wali kelas. Nah, ketika interaksi itu terjadi, maka kalian akan berkomunikasi baik secara lisan maupun secara tulisan. Bapak sangat mengharapkan kepada kalian semua tentunya ketika komunikasi itu dilakukan,
maka gunakanlah bahasa yang baik dan sopan, yang tidak menyinggung perasaan teman-teman, yang tidak menyinggung perasaan guru, pihak sekolah, ataupun seluruh tenaga kependidikan yang berada di lingkungan sekolah, dengan tidak menggunakan bahasa yang kasar ataupun sara. Nah, kemudian selama pembelajaran daring dilakukan atau selama kalian tetap tercatat sebagai peserta didik SMP Dharma Loka Pekanbaru dimanapun berada, kalian wajib mengikuti aturan ataupun tata tertib yang berlaku dengan tidak melakukan, misalnya dengan tidak merokok, tidak meminum minuman keras atau alkohol, tidak melakukan tawuran atau terlibat perkelahian, tidak menggunakan atau mengkonsumsi narkotika, tidak melakukan bullying baik sesama teman maupun dengan orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih muda, dan juga tidak melakukan tindakan-tindakan asusila lainnya. Yang jelas, semua tindakan-tindakan yang mencoreng nama baik pribadi, keluarga, ataupun nama baik keluarga besar SMP Dharma Loka, Bapak harapkan itu tidak kalian lakukan. Di kesiswaan, setidaknya ada 3 komponen yang sangat berperan penting dalam membantu kesiswaan ini. Nah, yang pertama adalah OSIS, Organisasi Siswa Intrasekolah. Di awal tadi kalian sudah diberikan official dari video bagaimana OSIS melakukan kegiatan berupa PLS pada tahun-tahun sebelumnya. OSIS ini diketuai oleh siswa dari kelompok kalian tentunya, entah itu kelas 7, kelas 8, ataupun kelas 9, tergantung pada pemilihan nantinya. Kemudian di bawah bimbingan oleh pembina OSIS. Kemudian yang kedua ada bimbingan konseling. Nah, untuk bimbingan konseling ini juga ada guru yang bertanggung jawab di sana. Kemudian yang ketiga ada kegiatan ekstrakurikuler ataupun ekskul. Nah, untuk ekskul di SMP Dharma Loka Pekanbaru itu ada ekskul yang sifatnya atau berkaitan dengan akademik dan ada yang berkaitan dengan non akademik. Ada ekskul yang bersifat wajib dan ada ekskul yang bersifat pilihan. Nah, untuk ekskul yang wajib itu adalah ekskul yang terintegrasi dengan kurikulum kita K13 yang berlaku, yaitu ekskul pramuka. Dalam kesempatan yang baik ini, Bapak akan memperkenalkan penanggung jawab dari OSIS atau pembina OSIS, kemudian penanggung jawab dari bimbingan konseling, dan juga
Oke, selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Ayub tadi, wakil kesiswaan, kalau saya ini adalah Pak Roy Adalfred Ujung selaku pembina OSIS tahun ini. Nah, saya ingin menjelaskan beberapa yang terkait mengenai OSIS. OSIS itu adalah organisasi siswa intrasekolah, di mana OSIS ini adalah sebuah wadah yang memfasilitasi para siswa atau peserta didiknya untuk belajar sesuai dengan tugasnya atau tanggung jawabnya masing-masing demi kepentingan sekolah dan siswa tentunya. Nah, selain itu, OSIS juga berfungsi sebagai pendorong berkembangnya kreativitas dan kemampuan dari peserta didik. Organisasi OSIS ini juga dapat mencegah masuknya yang namanya pengaruh-pengaruh negatif dari luar. Kenapa? Di sini di organisasi OSIS semua peserta didik itu aktif untuk melakukan kegiatan, selalu menuangkan ide-ide kreatif untuk kepentingan sekolah dan siswa tadi. Nah, itu adalah beberapa penjelasan saya tentang OSIS. Kalau tadi sebelumnya yang lebihnya lagi tadi sudah ditayangkan pada saat penayangan video di awal tadi. Itu saja yang saya rasa dapat saya sampaikan untuk saat ini. Terima kasih. Ini apa sih? Yang kedua. Halo sahabat pembelajar, siswa-siswi SMP Dharma Loka. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh siswa-siswi SMP Dharma Loka di keluarga besar SMP Dharma Loka. Perkenalkan, nama saya Warno SPD selaku guru bimbingan dan konseling SMP Dharma Loka. Mungkin di antara kawan-kawan semuanya ada yang bertanya, apa sih sebenarnya bimbingan dan konseling itu? Jadi bimbingan dan konseling adalah suatu layanan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling kepada peserta didik untuk membantu mengoptimalkan belajarnya. Jadi kepada seluruh siswa-siswi SMP Dharma Loka yang memiliki masalah di dalam belajar, silakan hubungi saya untuk dibantu permasalahannya. Sahabat semuanya, tidak ada masalah di dalam kehidupan kita sampai saat kita menganggapnya itu sebuah masalah. Karena sejatinya masalah yang hadir dalam kehidupan kita adalah sarana yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi pribadi yang luar biasa. Demikian dari saya, Warno SPD, salam belajar. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi peserta didik SMP semua. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Tri Handoko SPD. Saya selaku penanggung jawab ekstrakurikuler wajib pramuka yang ada di SMP. Dan pada kesempatan hari ini saya akan mengajak adik-adik semua untuk bergabung ke organisasi pramuka. Salam Pramuka. Terima kasih. Demikian tadi 3 bidang yang sangat berperan penting atau sangat membantu kesiswaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama di SMP Dharma Loka Pekanbaru. Bapak harap kalian semua bisa nantinya mengikuti kegiatan dengan baik, bisa terlibat aktif dalam setiap kegiatan, apakah itu ekstrakurikuler ataupun mungkin lebih kepada organisasi-organisasi, apakah itu pramuka ataupun OSIS dan lain sebagainya, sehingga kalian mampu mengembangkan kreativitas ataupun ide-ide cemerlang kalian, sehingga kalian bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat tentunya untuk pribadi kalian maupun terhadap keluarga besar SMP Dharma Loka Pekanbaru tentunya. Bapak rasa hanya itu yang bisa disampaikan terkait aturan dan juga permasalahan-permasalahan yang ada di kesiswaan.
ketika nanti pembelajaran offline sudah bisa kita laksanakan, maka Bapak kembali akan menyampaikan tentang aturan-aturan ketika kita pembelajaran tatap muka. Terima kasih. Kepada Wakil Kesiswaan Bapak Solahuddin Alayubi SPD yang telah menyampaikan tata tertib di SMP Dharma Loka Pekanbaru. Semoga kita bisa melaksanakannya dengan rasa penuh tanggung jawab. Dan terima kasih juga kita ucapkan kepada pembina OSIS kita, yaitu Bapak Roy dan Fred Ujun SPD. Dan selanjutnya juga ada guru bimbingan dan perseling kita, yaitu Bapak Warno SPD. Dan juga terima kasih kepada penanggung jawab pramuka, yaitu Bapak Tri Handoko SPD. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan berkenalan dengan wali kelas kalian, yaitu wali kelas 7A hingga 7F. Harus kalian ingat bagaimana bentuk wajahnya, bagaimana suaranya, dan juga siapa namanya. Oke, saatnya kita berkenalan dengan wali kelasnya.
sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya adalah Agustina Sinaga SPD. Di tahun pelajaran 2020-2021 ini, saya dipercaya sebagai wali kelas 7A dan juga mengajar di bidang studi matematika. Nah, di awal tahun pelajaran ini, kita semua tahu bahwa pelajaran masih terus dilakukan jarak jauh. Untuk itu, saya himbau untuk semua, khususnya kelas 7, supaya bisa mengikuti pelajaran di web dengan rajin, rutin, sehingga tidak ada tugas yang menumpuk. Dan saya percaya kita semua bisa bekerja sama dengan orang tua, murid, dan juga seluruh guru di SMP Dharma Maloka. Sekian dalam salam perkenalan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Naik perahu ke Surabaya. Perahu diikat dengan tali. Sambutlah salam dari saya. Nama saya Muhammad Adli. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sambutlah salam dari saya Muhammad Adli, selaku memegang pelajaran bidang studi Bahasa Indonesia. Selain mengajar di bidang Bahasa Indonesia, saya juga dipercayakan menjadi wali kelas 7B. Halo 7B. Nah, jadi selama pembelajaran daring, kita bisa berkomunikasi via WhatsApp. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih kepada motivasi kepada siswa-siswi sekalian. Ingat, rajin-rajinlah mengulang pelajaran di rumah. Karena dengan pendidikan kita bisa mengubah dunia. Sekali lagi, rajin-rajinlah mengulang pelajaran di rumah. Sekian perkenalan dari saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Harto, Sarjana Agama Buddha dan Sarjana Komputer. Terima kasih ya, kepada pihak sekolah yang telah mempercayakan saya untuk menjadi wali kelas 7C pada tahun pelajaran 2020-2021. Tugas saya adalah menyampaikan informasi sekolah, baik yang berkenaan dengan proses belajar mengajar maupun yang berkenaan dengan administrasi, sehingga memudahkan siswa untuk mendapatkan layanan pendidikan. Dan saya harap kita semua, baik saya, orang tua siswa, para siswa, dapat bekerja sama dengan baik, sehingga memudahkan kita dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar selama 1 tahun ke depan. Saya juga ingin memberikan sedikit pantun, sama seperti Pak Adri wali kelas 7B tadi ya. Ini untuk 7C ya, salam kenal lalu 7C semuanya. Ya, kemarin saya udah sempat tengok formulir pendaftaran. Jadi saya udah melihat beberapa foto kalian. Itu meskipun belum jumpa membuat saya kangen. Maka saya buatkan pantun, naik kuda ke kota Banten, ya udah saya kangen. Terima kasih. Tadi wali kelas 7A, 7B, dan 7C. Ada yang ganteng, ada yang cantik tentunya. Dan sering lagi, wali kelas 7A tadi siapa? Ayo, masih ingat? 7B siapa? 7C siapa? Harus mencatat ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita berkenalan dengan wali kelas 7D, 7E, dan 7F. Kepada wali kelas kita persilakan untuk mengambil tempat.
Ibu Otrotua Siregar SPD. Ibu mengajar IPS Terpadu untuk tahun ajaran 2020-2021. Dan tahun ini Ibu juga dipercayakan menjadi wali kelas 7D. Hai para peserta didik kelas 7D. Selamat berjumpa, selamat bergabung di SMP Dharma Loka Pekanbaru. Walaupun kita mungkin bertemunya secara online, Ibu harap tidak mengurangi semangat kamu di dalam belajar. Untuk hari ini, Ibu juga secara khusus mengucapkan terima kasih kepada para orang tua peserta didik SMP Dharma Loka Pekanbaru karena telah mempercayakan putra dan putrinya untuk bergabung di SMP Dharma Loka Pekanbaru. Dan secara khusus, saya secara pribadi juga memohon dan berterima kasih kepada para peserta didik, para orang tua peserta didik kelas 7D, di mana untuk kedepannya mungkin kita diharapkan bisa bekerja sama dengan baik. Mengingat kondisi saat ini kita masih belajar secara online, dan saya secara pribadi sangat mengharap di mana peserta didik boleh mengikuti pelajaran dengan baik walaupun secara online di bawah bimbingan orang tua yang mungkin bisa diarahkan di rumah. Dan untuk kelas 7D, Ibu juga berharap kamu boleh belajar dengan maksimal, kamu boleh mengikuti pembelajaran dengan baik, karena percayalah, hal yang kamu lakukan dengan maksimal akan menghasilkan hal yang baik juga. Sekian, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga siswa-siswi dalam keadaan sehat dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama Bapak Robi Darwis SPD. Mudah-mudahan dengan perkenalan ini kita bisa tegur sapa. Pada tahun ajaran 2020-2021 ini saya diamanahkan menjadi wali kelas 7E dan selaku pengajar bidang studi prakarya dan IPA biologi. Tentunya kami mengucapkan selamat datang kepada siswa-siswi SMP kelas 7 sekarang ini, khususnya untuk kelas 7E. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bekerja sama. Terkhusus kepada orang tua, mohon bantuannya dalam lancarnya pelaksanaan pembelajaran ini. Kedepannya kita bisa sharing informasi, bisa melalui WA ataupun media sosial lainnya, sehingga kita bisa menjalin komunikasi yang baik. Tentunya kita tetap semangat dalam menghadapi wabah COVID ini. Mudah-mudahan cepat berlalu sehingga kita bisa tatap muka dan berjumpa secara langsung. Demikianlah perkenalan dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Bapak Rahmat Harap SPD. Bapak mengajar pelajaran seni budaya dan juga wali kelas 7F. Nah, di tengah kondisi seperti sekarang ini, Bapak memiliki pesan kepada anak semua. Tetaplah produktif di rumah, belajar, membaca buku, dan juga mengulang-ulang pelajaran yang telah lalu. Semoga kondisi pandemi ini segera berakhir. Tetap semangat. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kita ucapkan kepada wali kelas 7D, 7E, dan 7F yang telah memperkenalkan dirinya. Tentunya kalian pasti ingat kan nama-nama mereka, karena nanti kalian akan berdiskusi tentang pembelajaran yang akan nanti dilakukan secara online atau secara daring. Baiklah, itulah tadi perkenalan wali kelas dari kelas 7A hingga 7F, dan kita memasuki sesi yang terakhir, yaitu sesi tanya jawab yang nanti langsung dijawab oleh Kepala SMP Dharma Loka dan juga wakil. Dan pertanyaannya sudah kami kumpulkan, dan langsung saja kita jawab pertanyaan yang sudah masuk ke kita. Baik, untuk pertanyaannya dan jawabannya dipersilakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini merupakan pertanyaan perwakilan yang telah kita dapatkan.
Yang pertama adalah bagaimana cara dan sistem dalam pembayaran SPP di SMP Dharma Loka. Untuk sistem pembayaran SMP di Dharma Loka, kita melalui transfer via bank dengan menggunakan nomor virtual account. Nomor virtual account ini nanti akan diberikan kepada orang tua siswa untuk dapat melakukan pembayaran di bank. Nah, apabila nanti ada kendala atau kurang paham, Bapak Ibu dapat menghubungi tata usaha kami. Saya rasa itu yang dapat saya jelaskan mengenai pertanyaan ini. Selanjutnya pertanyaan yang berikutnya. Terima kasih. Baik, saya akan coba bacakan. Itu pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara atau sistem pembelajaran daring jika kuota atau sinyalnya kurang bagus, kuota nggak ada ataupun sinyalnya kurang bagus. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa materi pembelajaran akan kita berikan setiap 2 minggu sekali. Jadi misalnya pada hari itu tidak ada kuota atau sinyalnya tidak bagus, maka masih bisa dikerjakan pada hari berikutnya. Jadi jangka waktunya kita berikan itu adalah selama 2 minggu. Dan saya rasa cukup ya untuk 2 minggu mempersiapkan kuotanya ataupun juga mungkin untuk melihat sinyalnya yang bagus. Ini itu aja jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk tentunya ke bidang kesiswaan. Di sini ada pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler, baik itu ekstrakurikuler yang sifatnya wajib ataupun yang sifatnya pilihan. Nah, tadi yang diperkenalkan adalah penanggung jawab dari ekstrakurikuler yang wajib yang terintegrasi dengan kurikulum ke-13 yaitu Pramuka. Nah, biasanya ketika kita pembelajaran offline ataupun tatap muka berlangsung, ekskul akan dimulai pada bulan Agustus. Ketika kita sudah mulai tahun ajaran baru di sekarang ini, tahun sebelumnya itu maka akan dilakukan proses pendaftaran dan juga seleksi. Karena untuk ekskul ini tidak semua bisa mengikuti, kecuali pramuka tadi wajib seluruhnya mengikuti, sementara untuk ekskul pilihan itu sifatnya adalah terbatas. Nah, bagi kalian yang minat terhadap sesuatu hal yang berkaitan dengan ekskul, nanti bisa mendaftarkan diri. Nah, karena ekskul biasanya dimulai pada bulan Agustus, maka nanti di akhir Juli Bapak akan memberikan apa saja ekskul yang ada di SMP kita. Kemudian siapa saja pembinanya nanti akan Bapak share di grup angkatan kelas 7 tentunya. Nah, karena pandemi kita tidak bisa tatap muka secara langsung, maka untuk kegiatan ekskul secara tatap muka belum bisa kita laksanakan. Tentunya mungkin kalian sudah bisa mendaftarkan diri atau mungkin nanti gurunya sudah mulai proses seleksi yang dilakukan secara online tentunya. Nah, kalau itu dilakukan, Bapak harap kalian bisa mengikutinya dengan baik. Baik itu di bidang olahraga ataupun di bidang akademik lainnya. Itu untuk yang berkaitan dengan ekskul. Kemudian ada pertanyaan juga yang berkaitan dengan bimbingan konseling. Apa saja sih sebenarnya yang bisa disampaikan ataupun yang dikonsultasikan seperti itu? Nah, ketika kalian memiliki masalah, terutama masalah pembelajaran, maka kalian bisa menemui guru BK yaitu Bapak Warno SPD tadi untuk menceritakan masalah-masalah yang terjadi. Tentu ini yang berkaitan dengan pembelajaran. Nah, kalau kalian rasa ada juga masalah pribadi yang mungkin masih berkaitan dengan proses pembelajaran, bisa juga kalian sampaikan. Yang jelas biasanya dalam keadaan tertutup, artinya kalian tidak akan terekspos sebagai apa masalah kalian dan lain sebagainya, nanti akan diselesaikan oleh guru BK yang mengampu BK di sekolah kita ini. Itu saja pertanyaan yang untuk bagian kesiswaan. Bapak ucapkan terima kasih. Ya, saya rasa demikian pertanyaan-pertanyaan yang telah kita rangkum. Kemudian kita mengingatkan sekali lagi bahwa untuk pembelajaran daring saat ini kita berharap bahwa orang tua maupun siswa-siswi membaca pengumuman dengan baik dan memahaminya. Itu adalah untuk penguatan literasi. Jadi dibaca pengumumannya dengan baik dan dipahami. Yang kedua,
Pembelajaran atau materi tadi seperti yang telah disampaikan diberikan dalam waktu 2 minggu, sehingga diharapkan Bapak, Ibu maupun siswa-siswi dapat mengatur atau memanajemen waktu sehingga waktu yang diberikan selama 2 minggu itu dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Dan yang terakhir adalah melakukan analisa dengan apa yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran secara daring ini, sehingga dapat menanyakan atau berdiskusi untuk mencari solusi dari kendala yang ada. Saya rasa demikian yang telah kami sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Ya, terima kasih atas pertanyaan kalian yang telah masuk. Pertanyaannya sangat bagus dan juga sudah dijawab oleh Ibu Kepala SMP Darmaloka Pekanbaru dan Wakil. Semoga kalian puas ya dengan jawabannya. Seandainya kalian masih ada pertanyaan lain, kalian juga bisa nanti berinteraksi dengan wali kelas kalian masing-masing. Baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula lah acara MPLS tahun ajaran 2020-2021. Pesan saya adalah keep your health and stay at home and study from home and good luck with your studies. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Saya Wahyu Arif SPD, terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat datang dan selamat bergabung di SMP Darmaloka Pekanbaru. Semangat! Salam. Halo adik-adik, kami ucapkan selamat datang kepada kalian semua sebagai peserta didik yang baru tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Ferry Febrian Hutapea selaku Ketua OSIS SMP Darmaloka. Dan saya Niki Andrea selaku Wakil Ketua OSIS SMP Darmaloka. Halo semuanya, nama saya Elvis Deberson. Saya di OSIS sebagai anggota di bidang dokumentasi. Buat adik-adik kelas 7, selamat datang di SMP Darmaloka Pekanbaru dan tetap semangat dalam mengukir prestasi. Semangat. Hai adik-adik semua, perkenalkan nama saya Thomas Christiansen. Di OSIS saya sebagai Ketua Koordinator di bidang olahraga. Untuk adik-adik kelas 7, selamat datang dan selamat bergabung di SMP Darmaloka Pekanbaru. Tetap semangat dan terus berprestasi. Semangat. Hai, aku Nata Sakarona Pitupulo. Kenalin, aku di OSIS jadi ketua bidang seni. Untuk adik-adik yang baru masuk, semoga kalian nyaman di sekolah ini dan terus berprestasi.
Hai adik-adik semua, perkenalkan nama saya Valencia Panarian. Di MPK saya sebagai anggota. Selamat datang dan selamat bergabung di SMP Dharma Loka. Terus semangat belajar dan semangat berprestasi. Hai guys, kenalin aku Risa Pinjoliana sebagai salah satu pengurus OSIS. Aku ucapin selamat datang untuk adik-adik kelas 7 di SMP Dharma Loka. Semoga kalian bisa nyaman belajar di sini dan terus berprestasi ya. Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama saya Ira Jenevi. Di OSIS saya merupakan anggota dari bidang lingkungan dan kesehatan. Nah, untuk adik-adik yang baru masuk SMP Dharma Loka Pekanbaru, selamat dan semangat untuk belajar lebih giat. Selamat kepada adik-adik yang baru masuk SMP Dharma Loka. Saya selaku ketua bidang lingkungan sehat di OSIS SMP Dharma Loka. Perkenalkan nama saya Francis Fotosi. Yang ingin mengucapkan selamat kepada adik-adik yang baru masuk dan semoga adik-adik yang baru masuk di SMP Dharma Loka dapat mencapai cita-citanya, ingin capai prestasi, dan tercapai dan selalu semangat. Hai semua, perkenalkan nama saya Desika Sulidia. Dalam OSIS saya berjabat sebagai Ketua Koordinator Bidang Dokumentasi. Untuk adik-adik kelas 7, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan SMP Dharma Loka Pekanbaru. Saya harap adik-adik mendapatkan pengalaman-pengalaman terbaik di dalam sekolah. Halo adik-adik semuanya, saya Rizky Giovanni Tambunan. Di OSIS saya sebagai anggota bagian seni. Untuk adik-adik yang baru masuk ke kelas 7, semoga semua dapat berprestasi dan terus berkarya. Terima kasih. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Jones dari OSIS SMP Dharma Loka dalam bidang olahraga. Ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung ke SMP Dharma Loka Pekanbaru dan tetap semangat. Jadi semua, perkenalkan nama saya Thomas Wijaya. Di sekolah ini saya menjabat sebagai wakil ketua MPK. Untuk adik-adik kelas 7, selamat datang di SMP Dharma Loka Pekanbaru. Semoga kalian semua dapat membawa prestasi dan mengharumkan nama baik sekolah ini. Semangat! Hai semuanya, perkenalkan nama saya Raisa Dewana. Di OSIS saya sebagai anggota di bidang kerohanian. Untuk adik-adik kelas 7, selamat datang di SMP Dharma Loka Pekanbaru. Hai adik-adik kelas 7, selamat datang dan bergabung di SMP Dharma Loka ya. Perkenalkan nama saya Denisha dari anggota MPK. Semangat terus ya belajarnya buat adik-adik. Bye-bye. Fighting! Hai adik-adik semua, perkenalkan nama saya Sally dan di OSIS menjabat sebagai sekretaris. Untuk adik-adik semua, selamat datang di SMP Dharma Loka dan semoga selalu membawa nama baik sekolah. Hai adik-adik semua, perkenalkan saya Misa Kolina. Saya di OSIS sebagai anggota di bidang lingkungan dan kesehatan. Untuk adik-adik yang baru bergabung di SMP Dharma Loka, semangat terus dan terus berprestasi ya. Adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Karen Hapuk Oktaria. Kakak di OSIS sebagai anggota di bidang kesenian. Nah, buat kamu nih adik-adik kelas 7, selamat datang dan bergabung di SMP Dharma Loka. Kakak berharap di SMP ini kalian bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berguna untuk di masa depan. Nah, walaupun kita terbatas dengan kondisi pandemi, kakak berharap kita dapat bertemu di SMP Dharma Loka. Semangat! Halo adik-adik sekalian, nama saya Jonathan. Selama untuk adik-adik yang naik kelas 7 ini, semoga kalian dapat merasa sehat, nyaman, dan gembira di SMP Dharma Loka ini dan semoga kita dapat selalu bersemangat. Adik-adik semuanya, kenalin nama aku Jasmine Lim. Di OSIS aku sebagai anggota dari bidang seni. Bagi adik-adik kelas 7, selamat bergabung dan terus berprestasi. Semangat! Hai, perkenalkan nama saya Felis Wijaya. Di sini saya menjabat sebagai Ketua MPK masa periode 2019-2020. Untuk adik-adik kelas 7, selamat datang dan selamat bergabung di SMP Dharma Loka Pekanbaru. Saya berharap agar adik-adik semuanya dapat mengukir prestasi dan dapat membawa nama baik sekolah. Semangat! Hai adik-adik semua, perkenalkan nama saya Sterling dan di OSIS menjabat sebagai bendahara. Untuk adik-adik kelas 7, selamat datang di SMP Dharma Loka. Hai adik-adik, perkenalkan nama saya Febri Nata dari kelas 9 SMP Dharma Loka Pekanbaru. Untuk adik-adik kelas 7 yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung ke dalam keluarga besar SMP Dharma Loka Pekanbaru. Saya berharap di SMP Dharma Loka ini kalian dapat menimba ilmu dan menjadi murid kebanggaan SMP Dharma Loka Pekanbaru. Semangat! Hai adik-adik semua, perkenalkan nama saya Valeri. Di OSIS saya berperan sebagai Majelis Perwakilan Kelas atau MPK.
Untuk adik-adik kelas 7, selamat datang dan selamat bergabung di SMP Dharmaloka Pekanbaru. Selalu bersemangat dan berprestasi ya. See you. Halo semuanya, perkenalkan saya Victoria Cantika. Jadi di OSIS saya merupakan salah satu anggota dari bidang dokumentasi. Bagi adik-adik kelas 7, selamat datang di SMP Dharmaloka dan tetap semangat dalam menempuh prestasi. Have a nice day and stay safe everyone. Halo, nama saya Victor. Saya sebagai anggota OSIS ingin mengucapkan selamat datang kepada adik-adik kelas 7. Semoga terus berprestasi dan terus semangat dalam belajarnya. Semangat. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama saya Jessica. Saya di OSIS sebagai anggota MPK. Buat adik-adik kelas 7, selamat bergabung di SMP Dharmaloka. Terus semangat dan berprestasi dan jangan menyerah. Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama saya William Fredrik Wijaya. Saya di OSIS menjabat sebagai anggota di bidang lingkungan kesehatan. Untuk adik-adik kelas 7, selamat datang dan teruslah berprestasi di SMP Dharmaloka. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Serinatan. Di OSIS saya adalah anggota dari bidang lingkungan. Untuk adik-adik kelas 7, selamat datang dan selamat bergabung di SMP Dharmaloka. Semoga kalian menjadi anak yang berbakat dan berprestasi. Semangat! Halo adik-adik semua, perkenalkan nama saya Deska Novia. Di OSIS saya termasuk di dalam bidang lingkungan sehat. Untuk adik-adik kelas 7, selamat datang di sekolah SMP Dharmaloka Pekanbaru. Kami harap kalian dapat menjadi kebanggaan SMP Dharmaloka dan tetap semangat dalam berprestasi. Hai adik-adik kelas 7, sebelumnya perkenalkan aku Cindy, salah satu MPK tahun ajaran 2019-2020. Di sini aku mau mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMP Dharmaloka. Semoga kalian dapat nyaman belajar di sini dan semangat. Hai adik-adik semua, perkenalkan nama saya Ervin Chandrawan. Di OSIS, saya sebagai anggota di bidang kerohanian. Untuk adik-adik kelas 7, selamat datang di SMP Dharmaloka. Semoga kalian bisa meningkatkan prestasi kalian dan jagalah kesehatan. Saya di OSIS menjabat sebagai ketua kerohanian. Dan untuk adik-adik yang baru bergabung, selamat datang di SMP Dharmaloka. Semoga kalian mendapatkan banyak pengalaman baru di sini dan semangatlah mengejar prestasi. Selamat calon adik kelas 7 SMP Dharmaloka Pekanbaru Riau. Perkenalkan nama saya Sani Natalia, saya OSIS di bidang lingkungan hidup. Selamat datang di SMP Dharmaloka. Hai adik-adik kelas 7, selamat datang dan selamat bergabung di SMP Dharmaloka Pekanbaru. Perkenalkan nama saya Kristina Berta Juliana, saya merupakan anggota dari MPK atau Majelis Perwakilan Kelas. Tetap semangat dan terus berkarya ya. Halo semuanya, kenalin aku Grace Felicia, salah satu pengurus MPK. Aku mau ucapin selamat datang untuk adik-adik kelas 7 di SMP Dharmaloka. Semoga kalian nyaman ya sekolah di sini dan tetap berprestasi. Halo, perkenalkan nama aku Keja Febrinain, salah satu pengurus OSIS di bidang olahraga. Aku mau ngucapin selamat datang di SMP Dharmaloka untuk adik-adik kelas 7 yang baru bergabung. Semoga kalian nyaman dan berprestasi ya. Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama saya Lilian Panarian. Di OSIS saya sebagai anggota di bidang dokumentasi. Untuk adik-adik kelas 7, selamat datang ke SMP Dharmaloka Pekanbaru.